Saya Sofika Smawati, mahasiswa program studi Sistem Informasi. Pada video kali ini, saya akan mendemokan hasil dari tugas akhir saya yang berjudul Perbandingan Klasifikasi Data Penempatan Pekerja Migran Indonesia pada Kantor BP3 DKI Semarang antara algoritma C45 dan algoritma Naive Bayes. Pada demo kali ini, RStudio yang kami gunakan adalah versi 3.5.1. Sebelum mulai mendemokan, ada beberapa package yang perlu dipersiapkan, antara lain Partikit yang digunakan untuk mempresentasikan model klasifikasi dengan pohon keputusan. Dalam percobaan kali ini adalah algoritma C45. Kemudian ada package E1071 digunakan untuk menghitung probabilitas. Selanjutnya ada package caret yang digunakan untuk merampingkan proses pembuatan pemodelan klasifikasi. Selanjutnya ada package ChatTools yang digunakan untuk membagi data yang akan digunakan dalam percobaan kali ini menjadi data training dan data testing. Untuk percobaan kali ini, data training akan digunakan sebanyak 70% dari keseluruhan data dan data testing sebanyak 30%. Sebelum pembagian, kita siapkan dulu data yang akan digunakan. Di sini saya menggunakan perintah readDelim. Untuk dataset yang akan digunakan, kita beri nama skripsi. Kemudian kita jalankan perintah skripsi sama dengan read.delim clipboard. Oke. Ya, kemudian kita untuk melihat dataset yang akan digunakan, jalankan view skripsi. Ya, selanjutnya untuk melihat ringkasan dari dataset yang akan digunakan, kita lihat dengan str. Ya, di sini dapat kita lihat data yang digunakan adalah 2574 OBS atau Observed Data yang terdiri dari 7 variabel. Variabel pertama yaitu usia dengan format integer yang terdiri dari usia PMI. Kemudian ada jenis kelamin yang terdiri dari 2 faktor, yaitu laki-laki dan perempuan. Ada pendidikan yang terdiri dari 4 level faktor. Kemudian ada status perkawinan. Ada negara yang digunakan sebagai kelas pada percobaan kali ini yang terdiri dari 5 faktor, yaitu Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, Taiwan, dan Hong Kong. Selanjutnya ada status PMI yang terdiri dari 3 level faktor, yaitu PMI new untuk TKI baru, PR1 untuk TKI yang sudah pulang ke Indonesia kurang dari 1 tahun, untuk PR2 PMI yang sudah pulang ke Indonesia lebih dari 1 tahun. Kemudian ada sektor yang terdiri dari 2 level. Level formal itu untuk pekerja migran pada sektor berbadan hukum, misalnya di pabrik, mungkin perkebunan, atau mungkin restoran, cleaning service. Kemudian untuk sektor informal adalah yang tidak berbadan hukum, biasanya di rumah tangga. Ya, selanjutnya setelah menyiapkan datanya, kita membagi data menjadi data training dan data testing. Untuk itu kita gunakan perintah set read. Di sini digunakan untuk membagi data training dan data testing secara konsisten, sehingga ketika nanti digunakan lagi pada pemodelan selanjutnya, pembagian data training dan data testing ini datanya tidak berubah-ubah atau tetap konsisten. Selanjutnya kita melakukan splitting. Di sini percobaan pertama yang digunakan adalah data training sebanyak 70%. Ya, di sini bisa kita lihat jumlah data testing sebanyak 30% ini terdiri dari 772 observed data dan 7 variabel, dan data training sebanyak 70% ini terdiri dari 1802 observed data. Selanjutnya kita buat pemodelan pertama. Di sini kita beri nama model 1 dengan negara sebagai kelas prediksinya. Kemudian untuk atributnya digunakan sektor, usia, jenis kelamin, pendidikan, status perkawinan, dan status PMI.
yang telah dibentuk. Oke, dibesarkan dulu. Nah, untuk role yang telah dibentuk di sini, untuk sektor formal, jenis kelamin laki-laki, usia kurang dari 29 tahun, pendidikan SD dan SMP. Untuk usia kurang dari 25, maka dia akan ke Brunei Darussalam. Untuk usia lebih dari 25, maka akan ke Malaysia. Untuk pendidikan SMK dan SMA, maka dia akan ke Brunei Darussalam. Untuk usia lebih dari 29, dia akan ke Malaysia. Dan untuk sektor formal jenis kelamin perempuan, maka dia akan ke Malaysia. Selanjutnya, untuk sektor informal, usia kurang dari 24 tahun dan pendidikan SD, maka akan ke Hong Kong. Untuk usia kurang dari 24 tahun, pendidikan SMK, SMP, dan SMU, juga ke Hong Kong. Kemudian untuk usia lebih dari 24 tahun, status PMI baru atau belum pernah kerja di luar negeri, untuk yang usianya kurang dari 29 tahun, maka akan ke Taiwan. Untuk usia lebih dari 29 tahun, kurang dari 35, maka akan ke Singapura. Untuk usia lebih dari 35, maka Malaysia. Jika status PMI PR1 dan PR2 atau sudah pernah keluar negeri sebelumnya, untuk status perkawinan yang belum kawin dan cerai, kurang dari 25 tahun maka Hong Kong, lebih dari 25 tahun maka Taiwan. Untuk status perkawinan kawin, selanjutnya setelah dilakukan pembuatan pemodelan, kemudian kita membuat model decision tree-nya. Di sini kita menggunakan perintah C-tree karena tadi menggunakan package Partikit. Kemudian yang dibentuk sebagai pohon itu adalah model 1 dengan data training sebanyak 70% dan CT controlnya max deep atau level pohonnya sebanyak 5 tingkat. Dan langsung aja kita jalankan. Ya, di sini untuk menampilkan hasil dari pohon yang telah dibuat, decision tree yang telah dibuat, kita jalankan perintah plot. Ya, dari sini bisa kita lihat atribut variabel yang paling berpengaruh pada percobaan kali ini adalah sektor. Kemudian setelah sektor, untuk sektor formal yang berpengaruh selanjutnya adalah jenis kelamin. Selanjutnya untuk jenis kelamin untuk laki-laki adalah usia, kemudian pendidikan. Untuk jenis kelamin perempuan bisa langsung diketahui kelasnya. Dan untuk sektor informal, di sini semuanya adalah perempuan sehingga langsung ke usia. Kemudian setelah usia ada pendidikan. Di sini ada usia untuk usia kurang dari 24 tahun, kemudian pendidikan, kemudian usia lebih dari 24 tahun, dilihat status PMI-nya, apakah dia baru, ataukah PMI purna. Untuk lebih jelasnya, langsung kita lihat aja pada role, kemudian dia purna 1, dia akan ke Singapura. Untuk status PMI PR2, maka Hong Kong. Setelah kita melihat role yang dibentuk, selanjutnya kita melakukan prediksi menggunakan data testing yang telah dipisahkan sebelumnya. Ya, setelah dilakukan prediksi, hasilnya bisa kita lihat menggunakan perintah cbind. Di sini kelas aktual atau kelas yang sebenarnya diambil dari data testing sebesar 30% tadi dengan variabel negara sebagai kelasnya. Kemudian untuk kelas prediksi menggunakan hasil prediksi berdasarkan model klasifikasi yang telah dibentuk sebelumnya. Ya, untuk hasilnya bisa kita lihat.
Ya, selanjutnya kita gunakan confusion metric. Pada confusion metric kali ini kita menggunakan perintah tabel. Data yang digunakan adalah hasil dari prediksi tadi, predictory 1. Langsung aja kita lihat. Nah, untuk confusion metric dan statistik bisa kita lihat bahwa untuk prediksi Brunei Darussalam yang diprediksi dengan benar sebanyak 48 data, sebanyak 2 data diprediksi Malaysia. Untuk Hong Kong sebanyak 147 data diprediksi dengan benar di Hong Kong, 5 data diprediksi Malaysia, 20 data diprediksi Singapura, dan 20 data diprediksi Taiwan. Selanjutnya, untuk kelas Malaysia diprediksi benar sebanyak 248 data, untuk 39 data diprediksi Brunei Darussalam. Sisanya untuk Singapura 118 data diprediksi benar pada Singapura, 1 data diprediksi salah Taiwan, 1 data diprediksi salah ke Brunei Darussalam, 10 data diprediksi Hong Kong. Untuk yang terakhir Taiwan, 90 data diprediksi dengan benar ke Taiwan, 3 data diprediksi Singapura, dan 20 data diprediksi Hong Kong. Dari statistik secara keseluruhan, akurasinya adalah 0,8433. Kita cek akurasinya dalam bentuk persentase. Ya, di sini dapat kita lihat bahwa persentasenya sebesar akurasi sebesar 85%. Selanjutnya untuk tingkat errornya sebesar 15% untuk algoritma C45. Ya, di sini kita membuat pemodelan naive Bayes. Dalam hal ini kita menghitung probabilitas dari setiap kelas yang ada. Di sini bisa kita lihat untuk kelas Brunei Darussalam probabilitasnya adalah sebesar 0,11. Untuk Hong Kong probabilitasnya sebesar 0,22. Untuk Malaysia probabilitasnya sebesar 0,33. Untuk Singapura probabilitasnya sebesar 0,18. Untuk Taiwan sebesar 0,14. Dari masing-masing kelas dapat kita lihat bahwa probabilitas terbesar adalah dimiliki kelas Malaysia. Selanjutnya untuk conditional probabilitas, di sini dapat kita lihat masing-masing kelasnya. Untuk kelas 100 PMI untuk new probabilitasnya sebesar 1, untuk PR1 dan PR2 0, untuk Hong Kong status PMI new sebesar 0,64, artinya data paling banyak terdapat pada status PMI new. Untuk Malaysia probabilitasnya 1, berarti semua data PMI yang ada adalah berstatus PMI baru. Untuk Singapura status PMI baru sebesar 44%. Untuk PR1 sebesar 44%, untuk PR2 sebesar 11%. Untuk Taiwan, status PMI baru sebanyak 0,35 atau 35%. Untuk PR2 besar 0,44 atau 44% dari keseluruhan data. Atau kemudian untuk PR2 sebanyak 0,20 atau sebesar 20% dari keseluruhan data PMI Taiwan. Ya, kita lanjutkan saja. Kita buat prediksinya menggunakan pemodelan yang telah dibuat.
Ya, untuk hasilnya dari keseluruhan data testing sebanyak 36%, bisa kita lihat untuk algoritma naive Bayes ini lebih banyak yang tidak match antara kelas aktual dan kelas prediksi. Untuk rangkumannya atau ringkasannya, kita lihat dengan confusion method berdasarkan hasil pemodelan dari algoritma naive Bayes. Untuk kelas Brunei Darussalam diprediksi benar hanya sebanyak 2 data, sisanya sebanyak 43 data diprediksi Malaysia. Untuk kelas Hong Kong diprediksi benar sebanyak 124 data, sisanya sebesar 4 data diprediksi Malaysia, sebanyak 3 data diprediksi Singapura, dan 51 data diprediksi Taiwan. Untuk Malaysia, sebanyak 46 data maksud saya diprediksi ke Brunei Darussalam, 3 data diprediksi di Hong Kong, dan 154 data diprediksi benar Malaysia, 3 data diprediksi Singapura, dan tidak ada yang diprediksi sebagai Taiwan. Untuk kelas Singapura, sebanyak 19 data diprediksi di Brunei Darussalam, 120 data diprediksi di benar di Singapura, sebanyak 41 data diprediksi Malaysia, 38 data diprediksi Hong Kong, dan untuk Taiwan yang diprediksi benar sebanyak 40 data, sisanya 21 data diprediksi Brunei Darussalam, 12 data diprediksi Hong Kong, 13 data diprediksi Malaysia, dan 15 data diprediksi Singapura. Nah, berdasarkan hasil prediksi tadi dapat dilihat bahwa untuk tingkat akurasinya hanya sebesar 0,56%. Atau jika dalam bentuk persentase untuk pemodelan naive Bayes pada data penempatan pekerja migran dengan pembagian data training sebanyak 70% dan data testing sebanyak 30% dari 2000 sekian tadi, dari 2574 observed data, tingkat akurasinya hanya 57%, dan untuk tingkat errornya sebanyak 43%. Dari hasil prediksi yang telah dihasilkan dari pemodelan data yang telah dibuat tadi, dapat kita simpulkan bahwa algoritma C45 dapat memprediksi dengan lebih baik daripada algoritma naive Bayes, yaitu sebanyak tingkat akurasi untuk algoritma C45 sebesar 85% dan tingkat error atau error rate sebesar 15%. Untuk klasifikasi dengan naive Bayes diprediksi benar sebanyak 57% dan diprediksi tidak benar sebesar 43% dari keseluruhan data. Demikian video demo kali ini. Apabila terdapat kekurangan dalam penjelasan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih.